Hi guys, I'm Sifa Azawajah and my friend Mujadidah Al-Muwahidah from Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. In this video, we will explain about pengantar arbitrase dan alternative dispute resolution. We were finished this assignment yesterday from our lecturer, Mr. Irfan Khairul Umam. I think he is smart, he is humble, and he know what we need to do. Most of people said he is the scary one, but I don't know exactly. Because for me, it's the first time I have class with him, and I think it's going to be an exciting class with him in this pandemic, because he decided to ask his students to make some videos about on our topic. And now here I am and my friend Mumu. You can call her Mumu Mujadidah. And make sure you have to watch this video until the end and don't miss it anything. And so check this out. Oke, kita bahas materi yang pertama, yaitu arbitrase. Kita pengantar dulu nih, apa sih arbitrase itu, terus arbitrase itu fungsinya buat apa sih. Jadi arbitrase ini adalah cara atau strategi penyelesaian sengketa dalam perdata di luar pengadilan, di mana didasarkan pada sebuah perjanjian tertulis yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan, yang bersengketa. Nah, putusan arbitrase ini bersifat final dan mempunyai kekuatan yang tetap dan juga mengikat para pihak, sehingga dapat dilaksanakan setelah dilakukannya pendaftaran di kepaniteraan pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, jika kalian punya permasalahan sengketa di dalam bisnis, bisa nih nyelesainya dengan cara arbitrase ini, karena emang udah banyak banget yang milih jalur ini untuk nyelesain segala permasalahan di dalam bisnis mereka. Tapi kita nggak akan bahas mengenai lebih dalam lagi mengenai arbitrase, karena itu nanti akan dibahas di bab yang selanjutnya. Sekarang kita akan masuk pembahasan mengenai sengketa bisnis. Kita bahas satu-satu, kita kupas satu-satu. Kata sengketa itu apa, bisnis itu apa maksudnya, terus dalam hukum gimana, proses penyelesaiannya gimana. Kita bahas dari kata sengketa. Sengketa itu menurut KBBI adalah pertentangan atau konflik, yang berarti hal-hal yang terjadi di antara dua orang atau lebih, di mana mereka memperebutkan atau mempermasalahkan yang ditimbulkan oleh suatu hal. Sebenarnya mereka ini memiliki tujuan yang sama. Perusahaan mereka ingin sama-sama mendapatkan keuntungan, namun dikarenakan dipicu oleh berbagai permasalahan sehingga mengakibatkan timbulnya akibat hukum. Sengketa itu pada dasarnya adalah bentuk dari aktualisasi perbedaan dan juga bentuk dari pertentangan antara dua orang atau lebih. Dalam kamus bahasa Inggris, konflik ini memiliki dua istilah, konflik dan dispute. Dispute di sini ini artinya adalah sengketa. Dilihat dari maknanya sih konflik sama dispute ini sama ya, karena permasalahan itu terjadi di antara dua orang atau lebih. Nah, tapi apa sih yang ngebedain konflik sama dispute? Terus kenapa sebuah konflik ini bisa jadi sengketa? Yaitu apabila salah satu pihak merasa dirugikan dan tidak menerima keadaan tersebut terhadap pihak yang merugikannya. Dapat disimpulkan berarti sengketa ini memiliki pengertian, yaitu adalah pertentangan atau konflik antara dua pihak atau kelompok yang disebabkan antara lain adalah perbedaan kepentingan atau hak milik.
Dan biasanya pihak yang merasa dirugikan ini akan melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Dalam kamus bahasa Inggris, bisnis ini memiliki kata bisnis yang kata dasarnya adalah busy. Busy ini berarti sibuk. Pada dasarnya bisnis ini memiliki pengertian adalah sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa jasa maupun barang. Nah, di sini sebenarnya pembisnis ini memiliki peluang yang sangat besar karena dari situlah mereka sebenarnya bisa untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat. Dari sudut hukum, dalam kegiatan bisnis terdapat hukum bisnis yang dimana untuk memudahkan dan membantu para pelaku bisnis dalam melaksanakan kegiatan bisnis atau aktivitas bisnis. Hukum bisnis memiliki pengertian yaitu satu aturan-aturan hukum yang mengatur tata cara melakukan bisnis atau aktivitas bisnis, di mana peraturan ini, perjanjian ini itu udah disepakati terlebih dahulu oleh orang yang ingin melakukan kegiatan bisnis. Ada beberapa pendapat menurut para ahli. Menurut Alan Afua, bisnis ini adalah sekumpulan aktivitas di mana mereka ini merubah dan mentransformasikan sumber daya yang ada menjadi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Menurut Musselman dan Jackson, bisnis ini adalah suatu aktivitas di mana harus memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat, dan perusahaan diorganisasikan untuk terlibat di dalam aktivitas tersebut. Dapat disimpulkan, bisnis ini berarti adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, 2 orang atau lebih, yang sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin perusahaannya laba dan memiliki keuntungan. Jadi sebenarnya apa sih sengketa bisnis itu? Nah, itu tuh jadi konflik di mana antara 2 orang atau lebih yang awalnya itu ada rasa ketidakpuasan di salah satu pihak, di mana pihak yang lainnya ini melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Dengan kata lain, pihak ini melakukan one prestasi. Nah, dari tadi kan udah banyak banget nih dibahas mengenai sengketa dan juga bisnis, terutama sengketa bisnis itu sendiri. Jika ada permasalahan itu pasti ada cara penyelesaiannya kan. Oke, kita akan masuk pembahasan mengenai strategi penyelesaiannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, tujuan strategi penyelesaian ini buat apa sih? Ya, jadi di sini itu mereka memberikan pilihan agar si para pelaku bisnis ini tuh bisa memilih metode mana yang akan mereka pilih untuk menyelesaikan atau bahkan mencegah sebelumnya terjadi sengketa. Ada 2 macam strategi dalam penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama ini ada proses litigasi. Nah, proses litigasi ini adalah pilihan utama para pembisnis dengan cara mengajukan perkara sengketa ke badan hukum, yaitu pengadilan. Dalam proses ini semua pihak berhadapan langsung di depan majelis peradilan, dan hasil dari keputusan pada proses ini itu sebenarnya bersifat memaksa dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian proses yang kedua ini adalah proses non litigasi, di mana pada proses ini menyelesaikannya dengan cara korporatif. Dan proses ini juga sangat berbeda dengan proses litigasi, karenanya banyak para pembisnis ini yang menggunakan proses ini. Nah, antara lain apa aja sih proses non litigasi ini? Pertama itu ada acara damai atau kekeluargaan. Yang kedua negosiasi, ketiga mediasi, keempat konsiliasi, dan yang kelima ada arbitrase. Pilihan proses penyelesaian sengketa. Ada beberapa pilihan proses penyelesaian sengketa. Ada 3, yaitu
1. Proses adjudikasi. 2. Proses konsensus. Dan 3. Proses adjudikasi semu. Pertama, proses adjudikasi. Proses adjudikasi ini merupakan salah satu penyelesaian sengketa alternatif di luar peradilan. Namun sayangnya belum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang biasa disingkat APS. Meskipun adjudikasi ini belum tercantum, namun oleh undang-undang tidak melarang hal tersebut. Dalam prakteknya, adjudikasi ini bisa diterapkan di berbagai bidang bisnis di Indonesia. Namun hingga kini baru di bidang keuangan OJK saja yang menerapkan penyelesaian sengketa alternatif ini dengan dasar keinginannya untuk melindungi kepentingan konsumen, khususnya nasabah kecil, agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang pihak pelaku usaha. Adjudikasi ini mempunyai beberapa kemiripan dengan arbitrase, karena putusannya sama-sama bersifat final dan mengikat. Namun bedanya, putusan adjudikasi ini tidak langsung berlaku, yang dimana dalam adjudikasi ini jika pihak pemohon, nasabah, setuju dengan hasil putusan adjudikasi, maka putusan tersebut dapat diberlakukan. Karena dalam adjudikasi ini terdapat hak opsi bagi pemohon untuk setuju atau menolak, sedangkan pihak termohon, pelaku usaha, tidak memiliki hak opsi sehingga harus menerima apapun hasil putusan adjudikasi dengan melalui proses pemeriksaan yang relatif singkat yang dilakukan oleh seorang adjudikator yang menghasilkan suatu keputusan yang mengikat para kedua pihak. Dan perlu diingat juga, proses adjudikasi ini baru bisa dilakukan apabila para pihak yang bersengketa sudah menempuh cara mediasi terlebih dulu, namun tidak berhasil mencapai kata sepakat. 2. Proses konsensus. Proses konsensus merupakan proses dengan kesepakatan kata atau pemufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan suara untuk menyelesaikan suatu sengketa yang menekankan sebuah perdamaian bersama, yang kemudian disepakati suatu pendapat yang merupakan hasil mufakat bersama, yang dimana pendapat tersebut merupakan tujuan dan kepentingan bersama yang akan dijalankan. Dan pada akhirnya, hasil konsensus itu membentuk suatu aturan dalam suatu masyarakat yang harus ditaati bersama. Adapun APS yang mencakup berdasarkan proses konsensus yaitu negosiasi, konsiliasi, dan mediasi. 3. Proses adjudikasi semu. Proses adjudikasi semu merupakan kombinasi antara unsur konsensus dan adjudikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Dasar pertimbangan memilih arbitrase dan EDR dalam menyelesaikan sengketa. Arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, baik sebelum atau sedang adanya sengketa. Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin, arbitrare, yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Secara umum, arbitrase adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang biasa disebut arbiter untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. Jadi, pertimbangan memilih arbitrase dapat dilihat dari beberapa keuntungan dalam penggunaannya. Beberapa keuntungannya kami merangkum menjadi 3, yaitu 1. Kecepatan dalam proses, 2. Pemeriksaan oleh ahli di bidangnya, dan 3. Bersifat konfidensialitas. 1. Kecepatan dalam proses. Suatu persetujuan arbitrase harus menetapkan jangka waktu, yaitu berapa lama perselisihan atau sengketa yang diajukan kepada arbitrase harus diputuskan. Apabila para pihak yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka yang menentukannya adalah pihak majelis arbitrase berdasarkan aturan-aturan arbitrase dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Demikian juga, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak sehingga tidak mungkin upaya hukum banding atau kasasi. 2. Pemeriksaan oleh ahli di bidangnya.
Untuk memeriksa dan memutus perkara melalui arbitrase ini, para pihak diberi kesempatan untuk memilih ahli yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan sangat menguasai hal-hal yang disengketakan. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dan putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. 3. Bersifat konfidensialitas. Pemeriksaan sengketa oleh majelis arbitrase selalu dilakukan dalam persidangan tertutup, dalam arti tidak terbuka untuk umum, dan putusan yang dijadikan dalam sidang tertutup tersebut hampir tidak pernah dipublikasikan. Dengan demikian, penyelesaian melalui arbitrase diharapkan dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang bersangkutan. Nah, dengan beberapa alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa arbitrase lebih disukai dan dinilai lebih efektif daripada penyelesaian sengketa di pengadilan. Namun demikian, perlu pula diperhatikan bahwa selain ada beberapa keuntungan, arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan yang harus diperhatikan sebelum memilih arbitrase. Alternative Dispute Resolution, yang disingkat ADR, yang bahasa Indonesianya Alternatif Penyelesaian Sengketa, APS. Dasar pertimbangan memilih APS bisa dilihat dari beberapa keuntungan yang dimiliki APS yang tidak jauh berbeda dengan arbitrase, yaitu 1. APS lebih menjamin kerahasiaan para pihak karena proses penyelesaian sengketa dilakukan secara tertutup, alias bersifat konfidensialitas. 2. Proses beracara dalam APS lebih sederhana dibandingkan dengan pengadilan yang rumit. 3. APS lebih menjamin martabat para pihak karena bersifat win-win solution, lebih menekankan pada hasil perdamaian, bukan hasil menang atau kalah. 4. Penyelesaian sengketa melalui APS lebih cepat, lebih murah, dan lebih efektif dibandingkan dengan melalui pengadilan. 5. APS lebih menjamin para pihak bersengketa bisa tetap berhubungan baik di masa depan karena APS ini lebih menekankan pada hasil perdamaian. 6. APS lebih efektif melindungi kepentingan konsumen atau pengusaha kecil. Adapun perbedaan arbitrase dan APS ada 5, yaitu 1. Prosedur arbitrase lebih rumit dan lebih formal daripada dengan APS. 2. Hasil akhir arbitrase berupa putusan arbiter yang bersifat final dan mengikat, sedangkan hasil akhir APS berupa kesepakatan perdamaian. 3. Proses arbitrase lebih mirip persidangan di pengadilan, sedangkan proses acara APS lebih kepada forum musyawarah untuk mufakat. 4. Hasil putusan arbitrase mirip dengan putusan pengadilan yang bersifat menang atau kalah, sedangkan hasil akhir APS lebih bersifat sama-sama menang. 5. Arbiter bertindak aktif dan dominan dalam memimpin persidangan, sedangkan APS lebih memosisikan diri sebagai pihak pendamai dan fasilitator pertemuan yang lebih memberikan peran aktif kepada para pihak untuk mencapai titik temu atau titik perdamaian. Sekian. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah di penghujung pertemuan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai detik terakhir. Dan semoga video ini menambah wawasan teman-teman semua mengenai arbitrase dan alternative dispute resolution. Don't forget to put your comments down below. Stay safe and stay healthy everyone. See you soon. Bye-bye.